Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam. Semoga Tuhan selalu memberikan lindungan terhadap umatnya dimanapun berada. Semoga tidak ada aral melintang. Sekilas kita bahas tentang sejarah Pura Pulaki, Kabupaten Buleleng. Keberadaan Pura Pulaki diceritakan dalam beberapa lontar, seperti lontar Babat Bali Rajia, Babat Batara Sakti Bahurawuh, dan sejarah Pura Gede Pulaki. Pura Pulaki, tempat suci peninggalan prasejarah sulit ditampik. Lingkungan Pura Pulaki adalah sebuah kawasan suci yang bisa disebut sangat sempurna. Selain memiliki pemandangan alam menakjubkan, aura religius dan kesucian yang berpendar di kawasan pura dan sekitarnya akan terasa jelas, seakan masuk di sela pori-pori kulit. Sebagian umat yang sempat sembahyang ke pura itu bahkan kerap mengaku bulu tipis di lehernya sesekali akan tegak. Mungkin karena takjub yang berlebihan pada keindahan alamnya atau amat terkesan pada aura religius yang dirasakannya. Pura Pulaki berdiri di atas tebing berbatu yang langsung menghadap ke laut. Di latar belakangnya terbentang bukit terjal yang berbatu yang hanya sekali-sekali saja tampak hijau saat musim hujan. Pura ini tampak berwibawa, teguh dan agung. Justru karena berdiri di tempat yang teramat sulit, apalagi pemandangan yang ditampilkan begitu menawan. Jika berdiri di dalam pura lalu memandang ke depan, bukan hanya laut yang bakal tampak, namun juga segugus bukit kecil di sebelah baratnya yang berbentuk tanjung. Kera-kera yang hidup di sekitar pura ini, meski terkesan galak, juga menciptakan daya tarik tersendiri. Pura Pulaki terletak di Desa Banyupo, Kecamatan Geroga, Buleleng, sekitar 53 km di sebelah barat kota Singaraja. Pura ini terletak di pinggir jalan raya jurusan Singaraja Gilimanuk, sehingga umat Hindu akan selalu singgah untuk bersembahyang jika kebetulan lewat dari Gilimanuk ke Singaraja atau sebaliknya. Namun jika ingin bersembahyang secara beramai-ramai, umat bisa datang saat digelar rangkaian piodalan yang dimulai pada purnama Sasi Kapat. Sejarah Pura Pulaki memang tak bisa dijelaskan secara tepat. Namun, dari berbagai potongan data yang tertinggal, sejarah pura itu setidaknya bisa dirunut dari zaman prasejarah. Ketua Kelompok Pengkajian Budaya Bali Utara DRI Gusti Ketut Simba mengatakan, jika mengacu pada sistem kepercayaan yang umum berlaku di Nusantara, sejak zaman prasejarah gunung senantiasa dianggap tempat suci dan dijadikan stana para dewa dan tempat suci para roh nenek moyang. Maka diperkirakan Pura Pulaki sudah berdiri sejak zaman prasejarah. Hal ini merunut pada konsep pemujaan dewa gunung, yang merupakan satu ciri masyarakat prasejarah. Sebagai sarana tempat pemujaan biasanya dibuat tempat pemujaan berundak-undak. Semakin tinggi undakannya, maka nilai kesuciannya semakin tinggi. Seperti pura-pura di deretan pegunungan dari barat ke timur di Pulau Bali ini, kata Simba. Di kawasan Pura Pulaki, di sekitar Pura Melanting, sekitar 1987 ditemukan beberapa alat perkakas yang dibuat dari batu, antara lain berbentuk batu picisan, berbentuk kapak dan alat-alat lain. Berdasar hal itu, dan dilihat dari tata letak dan struktur pura, maka dapat diduga latar belakang pendirian Pura Pulaki awalnya berkaitan dengan sarana pemujaan masyarakat prasejarah yang berbentuk bangunan berundak. Di sisi lain, dilihat dari letak Pura Pulaki yang terletak di Teluk Pulaki dan memiliki banyak sumber mata air tawar, maka kawasan ini diduga sudah didatangi manusia sejak berabad-abad lalu. Kawasan Pulaki menjadi cukup ramai dikunjungi oleh perahu dagang yang memerlukan air sebagai bahan yang sangat diperlukan dalam pelayaran menuju ke Jawa maupun ke Maluku. Bahkan,
Kemungkinannya pada waktu itu sudah ada berlaku perdagangan dalam bentuk barter. Barang yang kemungkinan dihasilkan dari kawasan Pulaki adalah gula dari nira lontar. Ini didasarkan hingga kini masih ditemukan tanaman lontar di sepanjang pantai dari Gilimanuk ke timur, termasuk Pulaki. Dari uraian itu, kata Simba, dapat diduga Pulaki sudah ada sejak zaman prasejarah, baik berhubungan dengan tempat suci, maupun sebagai tempat aktivitas lainnya. Hal ini berlanjut hingga peristiwa penyerangan Bali oleh Majapahit tahun 1343 Masehi. Dalam buku ekspedisi Gajah Mada ke Bali yang disusun Ketut Ginarsa tertulis bahwa pasukan Gajah Mada turun di Jembranal lalu berbaris menuju desa-desa pedalaman, seperti Pegametan, Pulaki, dan Wangaya. Menurut Simba, Pulaki juga pernah dijadikan pusat pengembangan agama Hindu sekte Waisnawa sekitar 1380 Masehi seperti tertera dalam buku Buana Tattwa Maharesi Markandeya, susunan Ketut Ginarsa. Data lainnya menyebut tentang Pulaki terdapat juga dalam buku Wijendra Tattwa karangan Gusti Bagus Sugriwa. Di situ ada tertulis, baiklah adikku, diam di sini saja. Bersama-sama dengan putri kita Niswabawa. Ia sudah suci menjadi batara dalam melanting dan Adinda boleh menjadi batara dalam ketut yang akan dijunjung dan disembah orang-orang di sini yang akan Kanda pralinakan agar tak kelihatan oleh manusia. Semua menjadi orang halus. Daerah desa ini kemudian bernama Pulaki. Data lain tentang Pulaki adalah ditemukannya potongan candi yang bentuknya seperti candi yang ada di Kerajaan Kediri. Ditemukan di Pura Belatungan tahun 1987. Dari data itu, maka kesimpulannya keberadaan Pura Pulaki sebagai suatu tempat suci sudah ada sejak zaman prasejarah dan menghilang setelah kehadiran Dang Hyang Nirarta dengan peristiwa diperalinakannya Pura Pulaki. Sekitar 1489 Masehi. Keberadaan Pura Pulaki tanpa penghuni secara skala berlangsung cukup lama. Pura Pulaki menghilang dari penglihatan skala dan daerah ini praktis kosong sejak 1489 sampai sekitar tahun 1920 atau selama sekitar 431 tahun. Namun sebelum itu, dari kurun waktu zaman prasejarah sampai dengan kehadiran Ida Batara Dang Hyang Nirarta tahun 1489, Pura Pulaki masih tetap sebagai tempat pemujaan, baik yang dilaksanakan orang prasejarah, orang Baliaga dengan sekte Waisnawa yang dikembangkan versi Markandeya dan orang pengikut Trisakti dengan simbol 3 kuntung bunga teratai yang berwarna merah, hitam dan putih yang dipetik Dang Hyang Nirarta dari kolam yang diperoleh dalam perut naga di Pulaki. Suatu daerah yang tak dihuni selama ini, sudah pasti menjadi hutan belantara dan hanya dihuni binatang buas, babi hutan, harimau, banteng dan lain-lainnya. Kendati begitu, menurut Simba, masyarakat desa Kalisada dan beberapa desa di sekitarnya masih tetap setia ngaturang bakti kepada Batara di Pulaki dengan naik perahu dari Kalisada. Namun saat itu pura-pura itu sudah tak ada lagi, sehingga pemujaannya dilakukan pada batu-batu yang ada di sekitar Pura Pulaki yang lokasinya berada pada tempat sekarang ini. Untuk itu, Simba menduga Pura Pulaki sebenarnya berada di dalam hutan, bukan di tempat yang sekarang ini. Lokasi pura yang sekarang diperkirakan sebagai tempat pengayatan karena warga tak berani masuk ke dalam hutan. Karena tempat ini sudah dihuni binatang buas, sehingga tak mungkin masuk ke pedalaman, katanya. Tahun 1920 Pulaki mulai dibuka yang ditandai dengan disewakannya tempat ini oleh pemerintah kolonial Belanda kepada orang Cina bernama Angtekwat.
Kawasan itu kemudian dikembalikan sekitar tahun 1950 yang selanjutnya dilakukan pemugaran terhadap tempat suci di kawasan itu. Pemugaran Pura Pulaki dan pesanakannya dilakukan setelah tahun 1950. Menurut Simba, Pura Pulaki dan pesanakan seperti Pura Pabean, Pura Kertakawat, Pura Melanting, Pura Belatungan, Pura Puncak Manik dan Pura Pemutaran tak bisa dipisahkan. Dilihat dari 7 lokasi pura-pura tersebut dan sesuai konsep Hindu, hal itu termasuk konsep Sapta Loka, yakni konsep tentang Sapta Patala, yakni 7 lapisan alam semesta. Pulaki dan sumsum tulang itik sejarah Pura Pulaki tak bisa dilepaskan dari tempat-tempat pemujaan lainnya di Bali. Menurut Ketua Kelompok Pengkajian Budaya Bali Utara Ki Gusti Ketut Simba, Buleleng terletak di antara gunung dan laut. Karena jarak pegunungan dan laut sangat dekat, maka datarannya yang dimiliki sangat sempit. Ini disebut wilayah negara gunung, suatu daerah yang penuh dengan pusat spiritual dan tempat pemujaan, baik di gunung maupun di tepi laut. Ketut Simba menjelaskan, bentuk Pulau Bali itu tak ubahnya seperti seekor itik. Kepala menghadap ke barat berhadapan dengan Jawa, punggung ke utara berhadapan dengan Laut Jawa dan Laut Bali, ekornya ke timur menghadap ke Lombok. Sementara leher, tembolok, dada, perut berhadapan dengan Samudra Hindia. Di bagian punggung Pulau Bali terbentang sederetan daerah pegunungan dari barat, daerah desa Cekik hingga ke timur di Lempuyang Karangasem sehingga Bali seolah dibelah menjadi dua. Bali Selatan dan Den Bukit. Den Bukit juga dibagi dua, di mana bagian barat biasa disebut Daun Enjung dan Danyen Enjung, di mana batasnya adalah Enjung Sanghyang. Ekor itik ini punya makna bahwa Bali punya nilai kesucian yang sangat tinggi. Karena itik binatang suci, terbukti jika orang membikin banten aturan suci, terutama suci gede, maka binatang ini adalah sarana yang sangat menentukan kesucian banten tersebut. Begitu pula pegunungan yang memanjang dari barat ke timur adalah punggung itik, di mana pada tulang punggung mengandung sumsum dan unsur kehidupan pada dimensi spiritual. Pada tempat inilah ditemukan garis Kundalini, katanya. Pura-pura yang ditemukan di sepanjang pantai antara lain Pura Bakungan, Pura Teluk Terima, Labuhan Lalang, Pura Gede Pengastulan, Labuhan Aji, Celuk Agung, Penimbangan, Beji, Pura Dalempori, Gamurang Layang, Kertanegara Mas, Pojok Batu, Pura Pulaki dengan pesanakannya dan pura lainnya. Sedangkan di pegunungan dari barat ke timur ada Pura Puncak Manik, Pura Bujangga, Asah Danu, Batu Karu, Tamblingan, Puncak Mangu, Bukit Sinunggal, Indrakila, Penulisan, Besaki, Gunung Ngandakasa, Lempuyang dan lain-lain. Nah, Pura Pulaki yang dibangun pada tempat perpaduan antara daerah pegunungan dan laut atau teluk. Maka tata letak, struktur dan lingkungan Pura Pulaki ini ditemukan unsur antara segara dan gunung yang menyatu. Mohon kemakmuran di Pura Pulaki. Yatnya dana tapah karmana tiaciam karyam evatat. Yatnyo danam tapas faifa pavanani maninam. Maksudnya, hendaknya melakukan dana. Yatnya dan tapa tidak pernah dihentikan. Sebab dana yatnya dan tapa itulah yang akan menyucikan orang-orang yang bijaksana. Dana artinya memberikan baik berupa materi maupun non-materi. Dengan dana itulah manusia hendaknya hidup saling beriyatnya. Maksudnya, dana itulah yang dikembangkan agar bisa hidup saling memelihara berdasarkan niatnya dalam kehidupan bersama. Cuma dalam kehidupan bersama untuk saling berdana dan beriatnya itulah banyak godaan. Dalam proses dana dan niatnya itulah kita bertapa. Tapa artinya kuat menghadapi godaan.
dinamika dana dan niatnya itu sangat tajam dalam kehidupan bisnis di pasar. Pedagang berinvestasi dana dalam wujud barang dan jasa agar dapat memberikan pelayanan pada pembeli. Atas pelayanan dagang itu, pembeli mendapatkan kemudahan memperoleh barang maupun jasa di pasar. Oleh karena itu, pembeli wajib memberikan nilai tambah pada barang dan jasa yang ia dapatkan. Demikianlah pedagang dan pembeli saling beriatnya di pasar. Kalau tanpa tapa, pedagang bisa mengambil keuntungan yang tidak layak. Karena itu, semua pihak jangan tidak jujur dalam proses jual beli di pasar. Agar pedagang dan pembeli bertapa menahan diri dan berbuat jujur, maka di setiap pasar di kalangan umat Hindu di Bali ada Pura Melanting. Di Pura Melanting itulah Tuhan dipuja untuk membangun sikap religius sebagai landasan moral dan mental dalam melakukan transaksi yang adil dan jujur. Di pasar inilah dinamika dana, yatnya dan tapa dilakukan dengan terus-menerus. Dengan demikian, semua yang ikut terlibat dengan kehidupan pasar akan terbebaskan dari berbagai dosa. Tidak menipu masyarakat seperti meracuni bahan makanan yang dijual dengan zat kimia berbahaya. Pusat Pura Melanting di Bali adalah di Pura Pulaki. Lebih tepat disebut di Kompleks Pura Pulaki. Karena Pura Pulaki sebagai pusatnya dengan 6 pura pesanakannya, yaitu Pura Melanting, Pura Pegaluhan, Pura Pabean, Pura Kertakawat, Pura Taman dan Pura Pemuteran. Semua pura tersebut berhubungan dengan Pura Pulaki dan berada di sekitar pura tersebut. Keberadaan Pura Pulaki diceritakan dalam beberapa lontar, seperti lontar Babat Bali Rajia, Babat Batara Sakti Bahurauh, dan sejarah Pura Gede Pulaki. Semua sumber tertulis itu menceritakan keberadaan Pura Pulaki tersebut berhubungan dengan kedatangan Empu Dang Hyang Nirarta dari Majapahit ke Bali. Dalam Babat Batara Sakti Bahurauh diceritakan Dang Hyang Nirarta datang dari Jawa Timur ke Bali. Sesampai di Bali, beliau menjumpai seekor naga besar yang mulutnya menganga lebar. Beliau masuk ke dalam mulut naga tersebut. Di dalam tubuh naga itu, Empu Dang Hyang Nirarta menemui sebuah taman indah dengan bunga tunjung berwarna putih, hitam dan merah. Bunga patma hitam dan merah disumpangkan di kedua telinganya, sedangkan yang putih dipegang dengan kedua tangannya di depan dada. Setelah itu Empu Dang Hyang Nirarta keluar dari mulut naga raja itu. Setelah di luar, semua putra-puteri beliau tidak mengenalinya. Kemudian istri dan anak-anak beliau lari terpencar. Istri Dang Hyang Nirarta berusaha mengumpulkan putra-putranya itu. Tetapi hanya satu yang tidak bisa ditemukan, bernama Ida Ayu Swahbawa. Tetapi menjadi dewa pasar yang disebut Dewa Melanting dan bebas dari tua dan pati. Dalam sejarah Pura Gede Pulaki dinyatakan bahwa Dang Hyang Nirarta ke Bali untuk melantik dalam Watu Renggong yang memerintah di Bali tahun-tahun 1460 sampai tahun 1550. Perjalanan beliau ke Klungkung dilakukan dari Desa Gading Wani. Anak-anaknya ditinggalkan di Desa Gading Wani. Beliau berjanji tidak beberapa lama akan kembali setelah selesai acara di Klungkung. Tetapi nyatanya Dang Hyang Nirarta dalam waktu yang cukup lama tidak datang. Putri beliau Ida Ayu Swahbawa akhirnya sangat gusar. Desa-desa di sekitarnya dengan 8.000 penduduk dikutuk menjadi wong samar termasuk dirinya. Ida Ayu Swahbawa dengan pengiringnya tinggal di bawah pohon-pohon besar. Pohon-pohon itu memiliki sulur-sulur tempat bergelayut ngelanting dalam bahasa Bali. Di areal pohon itulah Ida Ayu Swahbawa dibuatkan pelinggih disebut Pura Melanting. Beliau dengan wong samar itulah yang menjadi penguasa pasar. Barang siapa berdagang maupun berbelanja tidak sesuai dengan etika moral dharma akan diganggu hidupnya oleh Dewa Melanting dengan anak buahnya.
Kalau di pasar mengikuti dharma, maka Dewa Melanting itulah yang akan melindunginya. Di samping distanakan di Pura Melanting ada juga stana beliau yang disebut Pura Pedung Jagat. Pura inilah yang kemudian disebut Pura Pulaki dan juga distanakan Roh Suci Dang Hyang Nirarta. Karena itu, Pura Melanting dan Pura Pulaki sebagai Pradana Purusa sebagai tempat pemujaan untuk memohon kemakmuran ekonomi. Pura Pulaki disungsung oleh 14 subak di sekitar Pulaki. Di Pura Pabean tempat pemujaan para nelayan dan para pedagang antar pulau. Mungkin identik dengan Pura Ratu Subandar di Pura Batur dan Besakih. Pura Kertakawat juga tergolong kompleks Pura Pulaki sebagai stana Tuhan untuk memohon tegaknya moral, etika, dan hukum dalam berbisnis. Di pura ini disebut Stana Batara Kertaning Jagat. Pura Gunung Gondol terletak 3 km dari pusat Pura Pulaki sebagai stana untuk memuja Dewa Mentang Yuda, yaitu Tuhan dalam fungsinya sebagai pelindung dari segala bahaya seperti Dewa Ganesha. Demikian, kami sampaikan sekilas Pura Luhur Pulaki, termasuk Pura Prasanak yang ada di sekitarnya. Barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon dukungan Anda untuk like dan subscribe. Terima kasih.